Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan viralnya video dari Miftah yang menggoblok-goblokan penjual es teh dan juga menggoblok-goblokan selain penjual es teh, karena yang digoblokkan oleh Miftah ini bukan cuma penjual es teh ya. Ada tukang sound system digoblok-goblokan, ada dokter juga digoblok-goblokan. Ya meskipun itu katanya niatannya guyon, tapi ya namanya mencela, namanya menghina orang, menggoblok-goblokan orang. Meskipun niatnya guyonan yang seperti itu, ya tetap saja itu perbuatan yang nggak bener. Masa iya bisa dibenerkan ketika kita melanggar syariat Islam dengan alasan guyonan? Menghina orang, merendahkan orang, itu kan nggak boleh kaum muslimin. Bahkan itu termasuk dari sifat sombong. Dan orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil biji zarroh, itu nggak akan masuk surga katanya. Dan ini bukan katanya orang-orang biasa, ini kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarroh. Dan zarroh ini dipermisalkan dengan atom. Namanya atom itu kecil sekali kaum muslimin. Kalau tidak dilihat dengan alat pembesar mikroskop, dia nggak akan kelihatan. Ya. Dan sombong itu, kata Nabi Muhammad SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan di dalam video yang viral itu jelas-jelas Miftah itu merendahkan manusia, menggoblok-goblokan. Ya, penjual es teh digoblokkan, dokter digoblokkan, semuanya digoblokkan. Dan ternyata kaum muslimin, dengan viralnya video Miftah yang menggoblok-goblokan orang tersebut, ternyata ada santriwatinya Miftah yang sepertinya nggak terima ketika Miftah ini banyak dikritik ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini ngomongnya sampai mereng-mereng kayak ikan kena racun kaum muslimin ya. Kita lihat videonya kaum muslimin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Santri Ora Aji. Aku izin menanggapi terkait berita yang viral tentang pengasuh pondok pesantren kita, yakni Abah Miftah ya. Nah kaum muslimin ini ngomongnya sambil mereng-mereng kaum muslimin ya. Namanya Santri Ora Aji ya. Jadi ini santriwati Ora Aji yang akan menanggapi tentang viralnya videonya Abah Miftah, pengasuh pondok pesantren Ora Aji. Ora Aji kok orang bejaji. Artinya Ora Aji, orang bejaji ya nggak ada harganya sama sekali ya. Sesuatu yang namanya Ora Aji itu apa kaum muslimin ya? Yang jelas ya namanya Ora Aji itu nggak ada maknanya lah, nggak ada gunanya ya, itulah kaum muslimin ya. Jadi ini memang nama pondok pesantren yang aneh dan membagongkan kaum muslimin ya. Masa milih nama pondok pesantren ke Ora Aji? Ya nama pondok pesantren itu kan biasanya dipilih yang bagus-bagus lah kaum muslimin ya. Raudhatul Jannah, Raudhatul Ulum ya, Ittihadul Ulum atau Al Falah ya. Itu nama yang bagus. Ini nama kok Ora Aji. Jadi pantaslah kalau kemudian ya pondok pesantrennya ya Ora Aji, pengasuh pondok pesantrennya ya Ora Aji, santrinya juga Ora Aji kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Tentang penjual es yang dikatain goblok. Nah, kita tahu sendiri bahwa Abah Miftah itu kan latar belakang cara beliau ceramah, karakteristiknya itu kan emang kayak sarkas gitu ya, agak kasar gitu kata-katanya. Nah, tuh kaum muslimin ya, sebenarnya ya muridnya saja mengakui bahwa memang ceramahnya Miftah itu ya karakternya ya sarkas, kasar kaum muslimin, sarkas, kasar. Dan memang sarkas itu maknanya ya seperti itu ya, kasar ya, dan katanya agak-agak kasar, bukan agak lagi, itu sudah jelas kasar lah. Kalau nyebut orang goblok itu loh ya kasar lah ya. Coba lihat ini, masa seperti ini agak kasar? Ini bukan agak lagi tapi kasar. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok.
Tuh kaum muslimin ya, itu bukan agak kasar lagi, tapi sudah jelas kasar. Menggoblok-goblokkan orang. Kan kasihan itu penjual es teh itu kaum muslimin. Ya. Penjual es teh itu kaum muslimin, cari nafkah yang penghasilannya mungkin sehari. Ya mau nyari 100.000 bersih saja mungkin susah itu kaum muslimin. Apalagi cuma sekedar keliling seperti Pak Sun Haji itu kaum muslimin. Ketika dia dipanggil, ya, es tehnya masih, itu hatinya sudah berharap esnya bakal dibeli. Tapi ternyata justru malah apa? Ya kono didol goblok. Itu kalau kita punya tepo seliro kaum muslimin ya, punya rasa mawas diri, kita bisa memposisikan diri kita, apalagi kita bisa membayangkan ya bagaimana jadi Pak Sun Haji, kemudian seperti itu kan. Ya, itu sudah sangat luar biasa, kasar itu kaum muslimin. Bukan agak lagi ya. Masa seperti itu dibilang agak kasar ya. Bukan agak, itu kasar. Menggoblok-goblokkan orang itu sangat kasar itu. Sangat kasar ya. Apalagi setelah menggoblok-goblokkan ditertawakan. Sampai yang di panggung itu yang katanya isinya kiai semua ghost ya. Ngakak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan nggak ada akhlak namanya ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Terus sebenarnya kalau masalah borong-memborong ya, tanpa disorot media kayak setelah selesai acara rutinan Ahad Pahing itu sering banget tukang-tukang es itu ngumpul di depan dalam dan untuk diborong dagangannya sama beliau. Tapi memang jarang di-shoot karena memang setelah acara gitu kan. Nah, mungkin itu yang viral itu kan dipotong dan diedit ya. Coba dilihat sendiri di YouTube-nya Abah Miftah, bahwa di YouTube Gus Miftah di mana di situ. Nah, sebenarnya masalah borong-memborong, Miftah mau borong es teh para pedagang ya, setruk, sekontainer, sakpuso, itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Dan ya memang yang dipermasalahkan bukan masalah Miftah memborong atau enggak. Yang dipermasalahkan itu Miftah menggoblok-goblokkan yang jualan es teh. Itu permasalahannya. Dan waktu kejadian Pak Sun Haji itu ya memang ya nggak diborong sama si Miftah esnya Sun Haji itu. Ya kan nggak diborong. Dan meskipun diborong, ya tetap tidak dibenarkan menggoblok-goblokkan orang lain. Bukan hanya Pak Sun Haji, siapa saja nggak boleh ya. Wong Miftah saja ngaku kok ketika ngaji di Sarkem, dia nggak berani, nggak mau nyebut orang di Sarkem itu ya lonte, nggak mau. Karena apa? Karena itu menyinggung perasaan mereka gitu loh. Meskipun mereka sebenarnya juga lonte. Wong jelas-jelas lonte saja nggak terima, nggak seneng kalau dia dipanggil lonte. Apalagi orang yang jualan es teh, mencari nafkah untuk keluarga, ya, mencari yang halal, nggak yang haram, nggak ngamen, nggak minta-minta, nggak nyolong. Itu kan nggak bodoh sebenarnya. Kalau orang ngamen, orang minta-minta, ya tanpa uzur ya, kalau minta-minta itu mungkin dia badannya sehat, seharusnya bisa kerja meskipun jualan es teh, tapi dia nggak mau, dia milih ngamen, milih minta-minta, atau mungkin bahkan maling. Yang seperti itu goblok ya. Lah kalau jualan cari yang halal itu nggak goblok. Orang nggak goblok tapi disebut Miftah goblok. Coba ya, profesi penjual es teh itu lebih mulia daripada penghuni Sarkem. Meskipun penghuni Sarkem itu penghasilannya satu hari ya katakanlah berapa jutaan mungkin kan ya, sementara bakul es teh 100.000 itu berat nyarinya. Tapi derajatnya lebih mulia penjual es teh daripada penghuni Sarkem. Itu loh. Yang penghuni Sarkem saja Miftah nggak berani nyebut lonte. Masa iya penjual es teh kok digoblok-goblokkan ya. Jadi masalahnya bukan masalah borong atau nggak borong, masalahnya di mulut Miftah yang nggak bisa dijaga ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya di hadapan pembenci, sekeras apapun kita berusaha mengatakan bahwa diri kita baik, ya tetap di hadapan mereka kita nggak bakal baik. Nah, jadi buat kalian-kalian yang belum tahu, coba deh dilihat lagi sisi baik dari beliau itu banyak banget. Tapi memang karakteristik beliau ceramah itu memang seperti itu. Gitu. Nah, jadi buat Abah tetap semangat terus Abah. Kita sayang Abah. Astaghfirullahaladzim. Memang kalau cinta sudah melekat, itu tai kucing rasa coklat kaum muslimin.
Katanya sekeras apapun ya kita berbuat kebaikan ya di hadapan para pembenci itu ya tetap buruk ya. Sebenarnya ya nggak seperti itu kaum muslimin ya. Orang muslim itu ya harus proporsional ketika menilai sesuatu. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Yang baik katakan baik, yang tidak baik katakan tidak baik ya. Kalau Miftah sering memborong ya dagangan para pedagang, ya itu baik. Tapi dengan menggoblok-goblokkan itu nggak baik. Karena itu menyakiti hati orang yang dagangannya sudah diborong. Miftah memborong dagangan itu artinya kan jual beli itu akadnya. Jual beli. Dia membeli, kecuali Miftah membeli yang harganya seharusnya 5.000, kemudian dibayarnya 50.000, sisanya dianggap sedekah. Maka itu selain jual beli, Miftah juga bersedekah. Sedangkan bersedekah saja, kalau sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang yang diberi sedekah, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menghilangkan pahala, membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan juga dengan menyakiti perasaan penerima sedekah. Ya. Sedangkan andai Miftah itu bersedekah dengan orang, kemudian menyakiti hati orangnya, menyebut-nyebut bahwa dia telah bersedekah, itu pahalanya akan batal. Apalagi dia jual beli, nggak sedekah. Jual beli, membeli dagangan orang. Sudah gitu malah orangnya digoblok-goblokkan lagi. Ditertawakan lagi setelah menggoblok-goblokkan. Ya. Apa itu? Apakah itu adab dan akhlak yang diajarkan oleh Miftah di Pondok Ora Aji? Kalau memang itu ajaran Miftah ya beneran Ora Aji beneran ya. Dan nanti ya alumni Ora Aji ini ya jadi penceramah-penceramah yang ngerusak syariat Islam ya seperti Miftah ini ya. Bukan memperbaiki agama Islam tapi merusak syariat Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Datang penceramah-penceramah seperti Miftah dan penerusnya si Miftah dari Ora Aji yang justru malah merusak akhlak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan juga keluarga kita, kemudian juga kaum muslimin secara umum dari orang-orang seperti Miftah dan kelakuan-kelakuannya kaum muslimin. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.